أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على رسول الله ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala Rabb kita karena masih banyak mendapatkan curahan nikmatnya, khususnya nikmat ketemu dengan bulan puasa. Nikmat diberikan taufik oleh Allah untuk berpuasa, yang artinya kita berharap semoga kelak kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Karena para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini perkara yang mesti kita mengimaninya. Apa itu? Bahwa kita semuanya nanti akan lewat neraka. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus lewat neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah ketetapan yang mesti terlaksana atas Rabb kalian. Kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, semuanya lewat neraka. Ya, dan kita nanti di kehidupan akhir gak akan mikirkan yang lain, kita mikirkan diri sendiri. Kita melihat sahabat kita, melihat istri kita, melihat anak kita, bapak kita, orang tua kita gak akan bertanya. Wala yas'alu hamimun hamima, kekasih tidak akan bertanya kepada kekasihnya. Yubassarunahu, padahal mereka saling berpandangan. Nah, kita butuh ketika kita lewat neraka dijaga dari neraka. Apa amalan yang bisa membantu kita tidak disentuh oleh api neraka? Yakni puasa. Dalam hadis Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah perisai dari api neraka seperti perisai seseorang kalian dari peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan perumpamaan bahwa puasa itu perisai dari api neraka. Perumpamaannya seperti perisai seseorang dari kalian dalam peperangan. Kalau perang pada masa dulu, tangan kanan memegang senjata, tangan kiri memegang perisai, senjata untuk menyerang, perisai untuk bertahan dari serangan. Nah, karakteristik neraka itu kan gejolaknya akan menyerang, menyentuh, menarik siapapun yang berjalan di atas neraka. Nah, kalau kita puasa, ya, maka puasa kita menjadi perisai yang menyebabkan kita tidak disentuh oleh api neraka. Makanya hadis ini berbicara tentang keutamaan puasa secara umum, yang menjelaskan bahwa puasa itu bisa membentengi kita dari sentuhan api neraka. Maka apalagi dengan puasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib, maka tentu akan bisa membentengi kita. Makanya ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk puasa, untuk bertemu dengan bulan puasa, dan puasa ini nikmat yang harus kita syukuri. Semoga dengan puasa kita Allah menjaga kita dari sentuhan api neraka. Kalau disentuh saja nggak mungkin, apalagi masuk. Dan kita berharap nanti masuk surga Allah Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Ta'ala yang menyampaikan risalahnya, beritahukan kepada kita apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia, agar nanti ketika kehidupan akhir kita tidak menyesal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beritahukan dalam salah satu hadisnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beritahukan dalam salah satu hadisnya tentang akibat yang diterima oleh orang yang tidak berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,
juga Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim atau Broni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili ya kan pernah mengatakan, ketika aku tidur tiba-tiba ada dua orang yang mendatangiku. Kemudian keduanya memegang kedua lenganku. Kemudian membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, "Us'ud, naiklah." Tapi aku katakan, "Inilah utiquhu, aku enggak kuat." Tetapi kemudian keduanya mengatakan, "Inna sanusahiluhu laka." Kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku pun menaikinya hingga ketika aku berada di atas gunung itu, tiba-tiba id'ana bi aswatin syadidatin. Aku mendapati ada suara-suara yang ngeri. Kemudian aku bertanya, "Mahadil aswat?" Ini suara-suara apa? Mereka mengatakan, "Hadza awa'u ahlin nar." Ini adalah jeritan para penghuni neraka. Ya, cerita para penghuni neraka. Kenapa mereka menjerit? Ya karena sakit, kesakitan. Nggak ada ceritanya orang disiksa nggak menjerit, kesakitan itu nggak ada. Dan mereka terus menjerit. Ya, orang kalau mendengarkan cerita orang yang disiksa pasti miris. Kita mendengarkan saja miris. Misalkan kita ke rumah sakit ada orang kesakitan, itu mesti kan kita miris, ya kan? Hati kita miris. Apalagi kesakitan para penghuni neraka yang disiksa di dalam neraka, naudzubillah min dzalika. Maka ini adalah peringatan bagi kita. Nah, kemudian kemudian aku dibawa faidza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibi. Kemudian aku mendapati ada satu kaum yang kaki mereka diikat di atas. Kaki mereka diikat di atas. Musyaqqaqatan asdaquhum, yang bibir mereka itu sobek. Jadi bibir mereka sobek. Asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian dari sobekan bibirnya itu mengeluarkan darah. Maka aku berkata, "Man haula? Siapa mereka ini?" Akhirnya yang mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haula alladziina yuftiruna qabla tahillata shaumihim." Mereka ini orang yang berbuka sebelum halal berbuka. Artinya mereka ini enggak puasa. Ngeri ya, orang kalau dalam kehidupan akhir disiksa. Apa ada ceritanya orang di dunia disobek bibirnya sampai tengkuk, kemudian mengeluarkan darah enggak mati? Mboten enten. Enggak ada. Tapi dalam kehidupan akhir mereka enggak akan mati karena di neraka itu tidak ada kematian. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, ya, ketika kematian itu didatangkan dalam rupa kambing kelabu. Penghuni neraka ditanya, "Ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza?" Wahai penghuni neraka, kalian mengenali ini? Semuanya mengatakan, "Iya, al-maut itu adalah kematian." Kemudian disembelih. Ketika penghuni surga melihat kematian disembelih, maka mereka semakin senang. Karena apa? Kebahagiaan mereka enggak akan hilang. Sebaliknya penghuni neraka ketika kematian disembelih, mereka semakin sedih. Karena apa? Siksa tidak akan pernah berhenti dari mereka. Para jamaah, orang kaya di dunia itu sedih. Jangan kira orang kaya enggak sedih. Karena apa? Aku lek dilungkas mati sopo sing kate ngrumat koyoku, kan seperti itu kan. Orang kaya juga sedih. Waduh, wis susah-susah membuat rumah, susah-susah mengumpulkan dunia, tapi setelah itu berpisah. Demikian juga penghuni neraka, ya kan? Nah, di dalam kehidupan akhir itu orang yang di surga enggak akan pernah sedih. La khaufun 'alaihim wala antum tahzanun. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Mereka akan terus menikmati nikmat surga, ya kan? Dan mereka enggak akan khawatir kehilangan. Beda dengan penghuni neraka, mereka akan semakin tambah sedih mereka. Makanya semoga kita kelak ketemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajari kita banyak kebaikan, menunjukkan apa yang nanti akan terjadi sehingga kita hati-hati. Ya, kita hati-hati. Makanya jangan sampai kita enggak puasa. Orang yang saat ini gampang kan enggak puasa, ya mereka belum tahu. Kalau mereka tahu, pasti mereka akan takut, mereka akan khawatir keadaan mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan membahas buku 24 Ramadan, 24 jam di bulan Ramadan, sehari di bulan Ramadan. Kita telah membahas pembahasan ketika sahur, ya. Kita membahas pembahasan ketika sahur
dan kita melanjutkan pembahasan aktivitas pada waktu subuh. Dan kami menyampaikan materi ini karena materi ini nggak hanya terbatas dengan aktivitas di waktu Ramadan, dan kita berharap aktivitas ini tetap terjaga di bulan Ramadan, karena memang amalan-amalan ini tidak hanya sebatas Ramadan, tetapi juga di luar bulan Ramadan. Hanya saja jika dilakukan di bulan Ramadan tentu pahalanya jauh lebih banyak. Nomor 8, sedikit mengulangi. Ketika mendengarkan adzan subuh disunahkan melakukan 5 hal. Pertama, apa yang diucapkan muadzin kita ucapkan. Allahu Akbar kita ucapkan sama. Ya, kemudian hanya bedanya hayya 'alas shalah kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kenapa kok enggak sama? Karena kita enggak mungkin salat. La haula wala quwata kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah. Makanya kalau kita bisa sholat itu karena pertolongan Allah. Ya, makanya penting menjawab seruan muadzin. Kemudian setelah itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian berdoa ya dengan doa yang ma'ruf ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'du maqam mahmudan alladzi wa'ata. Ya, kemudian ada juga tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Adapun dalilnya adalah sebagaimana ditunjukkan di bawah. Silakan dibaca sendiri ya. Kemudian yang ke-9, melaksanakan sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh atau rawatib qobliyah subuh. Ini adalah sholat yang sangat diperhatikan oleh Nabi. Rawatib qobliyah subuh, ya, atau nama lainnya adalah sholat sunnah fajar. Ya, nama lain daripada sholat sunnah subuh itu adalah sholat sunnah fajar. Sholat subuh itu nama lainnya adalah sholat fajar. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah perhatian sangat kepada ibadah sunnah minhu ala rakaatil fajar. Ya, sebagaimana perhatiannya kepada sholat sunnah fajar. Dados Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku perhatiane teng sholat sunnah fajar atau sholat sunnah rawatib qobliyah subuh niku kathah. Jadi perhatiannya kathah. Ya, dalam hadis Aisyah disebutkan kenapa? Dalam hadis Aisyah disebutkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Makanya orang beriman itu kalau paham ini, ya, paham ini dan dia melakukan ini, maka harinya itu sudah dipenuhi dengan banyak nikmat dunia beserta isinya. Sehingga dia nggak terlalu tamak. Oh, saya sekarang sudah berhasil mendapatkan yang lebih baik dari dunia beserta isinya. Melalui apa? Sholat sunnah fajar. Ya, makanya akhirnya orientasinya kalau misalkan dia kerja nanti kerja, gitu kan. Orientasinya hanya mencari rezeki yang Allah perintahkan dia untuk mencarinya. Dia nggak tamak terhadap dunia. Dunia sebanyak apapun dia cari, ya dia nggak akan mendapatkan kecuali yang sudah ditakdirkan untuk dia. Sehingga waktunya sholat ya sholat, ya waktunya sholat ya sholat, waktunya sholat duhur ya sholat duhur, waktunya sholat asar ya kan nggak keburu pulang dulu, sholat asar lebih dulu, ya baru kemudian setelah itu pulang, ya setelah menegakkan sholat asar pada waktunya baru kemudian pulang. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan lahumma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Ya, nah ini. Nah, dan untuk melakukan sholat sunnah fajar itu pendek, karena memang sholat sunnah fajar itu disunahkan dipendekkan. Saking pendeknya, rakaat pertama bacaannya surat Al-Kafirun, rakaat kedua bacaannya surat Al-Fatihah. Adapun surat An-Nas, Al-Ikhlas. Ya, jadi pertama surat Al-Kafirun, yang kedua adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ya. Nah, adapun sholat subuhnya itu disunahkan dipanjangkan. Jadi sholat subuhnya disunahkan dipanjangkan. Yang sholat sunnahnya dipendekkan, sholat subuhnya dipanjangkan. Ya, nah ini. Adapun kalau sholat rawatib ba'da Isya
ya kan? Maka silakan dipanjangkan. Kalau rawatib ba'diyah maghrib ada riwayat rakaat pertama juga Al-Ikhlas, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua adalah surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, kemudian yang ke-10, salat sunnah fajar dijaga sebagaimana salat sunnah rawatib lainnya. Salat sunnah rawatib itu ada satu riwayat menyebutkan 14 rakaat dalam sehari semalam, ada satu riwayat menyebutkan 12 rakaat, ada satu riwayat menyebutkan 10 rakaat. Kalau 12 rakaat berarti rawatib qobliyah subuhnya, rawatib qobliyah duhurnya 4, rawatib ba'diyah duhurnya 2. Kalau 14 rakaat rawatib qobliyah duhurnya 4, rawatib ba'diyah duhurnya 4. Ya. Tapi kalau 10 ya berarti rawatib qobliyah subuh 2, rawatib qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Ya, ini yang rawatib. Rawatib itu ya salat yang mengiringi salat wajib dan hukumnya sunnah muakkad. Ya, kemudian yang ke-11, melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam di masjid. Jadi bagi bapak-bapak ya, sholat subuh berjamaah di masjid dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama dengan imam. Ya. Nah, keutamaannya sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Bisab'in wa isyrina darajatan, lebih baik 27 derajat. Ya. Bahkan kalau selama 40 hari tidak pernah bolong sholat berjamaah dan mendapatkan takbiratul bersama imam, ada fadilahnya. Ya, 40 sholat ya sehari semalam di jamaah dan mendapati takbiratul ihram, maka dia mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Dalam hadis Tirmidzi disebutkan, man shalla lillahi arba'ina yauman, ya 40 hari ya, bukan 40 sholat. Siapa sholat karena Allah 40 hari fi jama'atin, dalam jamaah, yudrikut takbiratul ula, mendapatkan takbirah pertama, takbiratul ihram, kutibat lahu baro'atani, dia dicatatkan terlepas dari 2 perkara. Apa itu baro'ah minan nar? Dia terlepas dari neraka, wa baro'atu minan nifaq, dan dia terlepas dari kemunafikan. Jadi dijamin dia bukan termasuk orang munafik. Ya, sebelumnya dijamin dia akan lepas dari siksa neraka. Nah, ini keutamaan senantiasa menjaga jamaah selama 40 hari. Ya, apalagi mendapati takbiratul ihram. Jadi syaratnya 2, jamaah dan mendapatkan takbiratul ihram. Tapi kalau masbuk ya berarti nggak dapatkan takbiratul ihram. Yang dimaksud yudrikut takbiratul ula itu adalah ketika imam takbir dia dapat takbir. Ya, maka dicatatkan untuknya 2 baroah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wajibnya salat berjamaah bagi kaum pria itu dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Ya, hadis ini menjelaskan ketika ada seorang sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum, dia itu buta, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, laisa liqa'id yaquduni ila masjid. Wahai Rasulullah, saya enggak punya pembimbing yang membawaku, menuntunku ke masjid. Ya, orang buta ini. Saya kalau lihat hadis ini saya ingat tetangga saya dulu itu veteran perang, ya, matanya kena bom itu akhirnya nggak bisa melihat, tapi dia mesti muadzin. Ya, dia muadzin di masjid, muadzin 5 waktu. Jadi dia pergi ke masjid ya pakai teken itu, diantarkan, kemudian nanti setelah itu anak-anak kecil bawa tekennya, bawa tongkatnya, diantarkan sampai ke masjid. Ya, nah ini ada seorang sahabat buta, dia minta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya nggak punya penuntun yang menuntunku ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia minta kepada Nabi rukhsah. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisalahu. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keringanan. Fa yusalli fi baiti, agar dia sholat di rumah. Kalau sholat zuhur nggak jadi masalah, asar nggak jadi masalah. Tapi kalau maghrib sama isya, ya kan? Ini masalah, ya kan? Malam hari.
Maka akhirnya rakhasalahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah. Falamma wallada'ahu, maka tatkala dia berpaling beberapa saat, Nabi memanggilnya. Nabi bersabda, hal tasma'an nida' bis shalah, apakah engkau mendengarkan adzan untuk sholat? Dia mengatakan iya. Kemudian Nabi bersabda, fa'ajib, jawab adzan itu, atau penuhi adzan itu. Nah, para jamaah, ini menunjukkan bahwa sholat jamaah itu wajib, ya, bukan sunnah muakkad, tetapi wajib. Ya, kecuali kalau kita ada udzur, maka gugur kewajiban. Nah ini, adapun wanita maka tidak wajib ke masjid. Wanita tidak wajib ke masjid. Ya, justru yang afdal wanita sholatnya di rumah. Jadi yang afdal sholatnya di rumah. Dalam hadis Ahmad disebutkan khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjidnya kaum wanita, orang wanita adalah di dalam rumah mereka. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari istrinya Abu Humaid As-Sa'di, Ummu Humaid. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali salat berjamaah dengan Anda." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Aku mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin salat berjamaah. Namun salatmu di dalam kamar khusus untukmu lebih utama dari salat di ruang tengah rumahmu." Jadi misalkan di rumah itu dibuatkan musola, ya kan, khusus musola. Nabi SAW menyebutkan, ya, salatmu di dalam kamar khusus untukmu baik lebih utama dari salat di ruang tengah rumahmu. Salatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari salatmu di ruang terdepan rumahmu. Kalau kita punya ruang tamu, maka sholat di ruang tengah itu masih lebih utama daripada sholat di ruang tamu. Ya. Kemudian sholatmu di luar rumahmu lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Ya. Jadi sholat di ruang tamu tadi masih lebih utama daripada sholat di masjid kaum. Masjid kaum itu misalkan, ya, di beberapa rumah di situ ada musola, ya seperti ini ada musola, ya kan, maka sholat di ruang tamu masih lebih utama daripada sholat di tempat ini. Kemudian yang terakhir, sholat di masjid kaum lebih utama dari sholat di masjidku ini. Sholat kamu di masjid kaummu, ya sholat di tempat ini lebih utama daripada sholat di masjid kaum, masjid besar, ya kan. Nah ini, akhirnya setelah itu Ummu Humaid minta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melakukannya sholat di situ hingga berjumpa dengan Allah Ta'ala, meninggal dunia. Loh, berarti seorang wanita gak dapat pahala 27 derajat? Bagaimana jawabnya? Ya, apa jawabnya? Kalau laki-laki kan ke masjid dapat pahala 27 derajat. Nah kalau wanita gak ke masjid, gak dapat pahala 27 derajat, bagaimana jawabnya? Ya, apa? Jawabannya adalah lebih baik dari 27 derajat. Jadi cara gabungkan nas itu, kalau disebutkan bahwa laki-laki sholat jamaah di masjid itu pahalanya segitu, berarti wanita sholatnya di rumahnya pahalanya lebih besar daripada sholatnya pria. Tapi lek tiang estri ini mboten sholat teng masjid, teng musolae sepi Ustaz. Nggih. Kan gitu kan, seringkali seperti itu. Ya kenapa? Ya sing salah sing laki-laki. Sing salah niku sing jalan. Lah apa sing jalan kok sholatnya malah di rumah. Ya, jadi ibu-ibu sholat di masjid, yang laki-laki sholat di rumah. Ini kebalik. Seharusnya yang laki-laki sholat di masjid. Nah ini, ya sebenarnya syariat ini untuk menjaga kehormatan wanita. Jadi syariat ini berkaitan dengan syariat yang lain untuk menjaga kehormatan wanita. Tapi kalau wanita itu pengen sholat di masjid, nggak boleh kita menghalangi, boleh. Ya harus disediakan tempat khusus untuk wanita. Nah ini. Kemudian yang ke-12, setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, sibukkan diri dengan doa. Jadi kalau selesai sholat sunnah, kemudian sholat belum ditegakkan, belum diiqomahi, maka sibukkan dengan doa, jangan ngobrol.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a la yuradu bainal adzan wal iqamah. Fad'u." Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak, maka berdoalah. Jadi antara adzan dan iqamah itu waktu kita kalau berdoa, maka doa kita akan didengarkan, akan dijawab, maka berdoa. Jadi antara adzan dan iqamah adalah diisi dengan doa. Atau kalau misalkan sudah berdoa belum juga ditegakkan, belum diiqamai, maka membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ke-13, setelah sholat subuh berdiam diri di masjid untuk zikir. Seperti apa? Zikir pagi. Ya, seperti zikir pagi. Zikir pagi petang ya. Ya, kalau setelah sholat subuh berarti zikir pagi. Atau membaca Al-Qur'an dengan tujuan menghatamkannya dalam sebulan. Ya, jadi membaca Al-Qur'an dengan tujuan menghatamkannya dalam sebulan. Kita harus punya program untuk membaca Al-Qur'an sampai khatam. Ya, jadi membaca Al-Qur'an sampai khatam. Nah, atau mendengarkan majelis ilmu. Biasanya ada kajian pada subuh. Ya, di dalam Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ini semuanya adalah ketaatan, semuanya adalah taqarrub. Ya, semuanya adalah ketaatan, semuanya adalah taqarrub agar kita semakin dekat kepada Allah. Sampai kapan batasnya? Sampai kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Jadi kalau di jam digital itu atau jadwal waktu sholat ada istilahnya tuluk. Tuluk itu artinya terbit. Nah, ketika itu masih belum boleh sholat. Ya, ketika itu masih belum boleh sholat. Tapi ditunggu sampai kira-kira 15 menit. Yaitu masuk, kalau istilah kita, masuk waktu duha. Lalu melaksanakan sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat terbitnya matahari, sholat terbitnya matahari. Sebenarnya juga disebut dengan sholat duha juga, karena dilaksanakan di waktu duha. Hanya saja kalau selepas sholat subuh kita tetap berada di tempat kita, nggak beranjak. Ya, selepas sholat subuh kita baca Al-Qur'an, selepas sholat subuh kita zikir pagi petang, kemudian setelah sholat subuh misalkan kita mendengarkan pengajian, kemudian masuk waktu duha kita sholat, maka sholat kita ya kan pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna. Nggih, pahalane haji kali umroh sempurna. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa yang sholat subuh dalam jamaah, tsumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullaha, mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka untuknya ya kan seperti pahalanya haji dan umroh. Jadi dapat pahala haji dan umroh. Kalau sekarang mau haji lama banget, nggih, saniki badhe haji niku dangu. Kemudian badhe haji saniki regine mundhak. Me 700. Nggih, pelunasan mawon tahun kala wingi niku me 50 juta. Nggih, porsine kali doso. Berarti 7 doso. Nggih, larang. Pengen angsal pahala haji. Nggih, mantu salat subuh meneng teng musala, tempat salatnya meneng. Lah terus napa? Zikir pagi petang, maos Al-Qur'an, mengkelek mlebet waktu duha. Nggih, mengkelek pun mlebet waktu duha. Lek sakniki jam 6 nggih, insyaallah pun mlebet waktu duha. Nggih. Jadi kalau sekarang jam 6 insyaallah sudah masuk waktu duha, atau jam 6:15 lah. Sudah masuk waktu duha. Salat 2 rakaat. Maka kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, untuknya seperti pahala haji dan umroh. Berarti lek ping sedoso. Apalagi nanti itikaf, 10 hari yang terakhir itikaf, kemudian seperti itu, berarti setiap hari dapat pahala haji dan umroh. Niki. Nggih.
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Di kitab ini juga disebutkan di antara zikir pagi yang dibaca. Ya, dalam hadis Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin, tidaklah seorang hamba mengatakan di pagi hari setiap hari dan setiap sore hari." Ya, berarti ini zikir pagi petang, mantun subuh maos donga niki, mantun asar maos donga niki. Dia membaca bismillahilladzi dengan menyebut nama Allah. Alladzi yang la yadurru ma'asmihi, tidak akan membahayakan dengan namanya syai'un, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, di bumi dan langit, wa wasamiul alim, dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bacanya 3 kali, illa lam yadurruhu syai', kecuali dia tidak akan pernah ditimpa sesuatu. Sinten mawon sing maos donga niki ping 3, mantun salat subuh ping 3, mantun asar ping 3, insya Allah tidak akan terkena mara bahaya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi lek saged maos niki insya Allah tidak akan terkena mara bahaya. Pun apal nggih? Bismillahi alladzi lam yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Malih bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Setunggal malih bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, berarti kita sudah ngomong 3 kali ini tadi. Berarti sudah zikir dengan zikir ini. Dia tidak akan terkena mara bahaya sampai besok. Tapi disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ya kan? Aban lalu memperhatikan perawi daripada hadis ini. Kemudian perawinya berkata, "Kenapa kamu melihatku?" Karena apa? Ternyata perawi daripada hadis ini, ya kan, dia itu lumpuh. Loh, sampai dewi lumpuh, kok bisa baca ini? Akhirnya dia mengatakan, "Wallahi ma kadzabtu ala Utsman." Demi Allah, aku enggak berkata dusta atas nama Utsman. Aku benar-benar mengatakan ini dari Utsman. Wala kadzaba Utsman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak juga Utsman berkata dusta atas nama Nabi. Artinya memang ini betul-betul hadis Nabi. Walakinnal yaumal ladzi asabani fi, akan tetapi di hari yang aku kena musibah sampai aku akhirnya lumpuh, ma asabani ghadibtu. Ya, ketika hari itu aku itu sedang marah, fanasitu an akulah, kemudian aku lupa enggak membacanya. Jadi karena dia lupa enggak baca, akhirnya dia kena musibah, kemudian dia lumpuh. Nah ini ya, Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian aktivitas waktu pagi, halaman 35. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika di pagi hari? Sejak terbitnya fajar subuh, ya kan? Maka kita tidak boleh melakukan yang membatalkan puasa. Rukun puasa ada 2, niat dan menahan diri. Tapi kalau dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan rukun puasa ada 3. Ya, niat, ya, kemudian menahan diri, kemudian yang ketiga adalah sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi waktunya disendirikan. Ya, waktunya disendirikan. Nah, niat itu harus diniati sebelum subuh, sebelum fajar. Kalau misalkan niatnya setelah fajar, maka puasanya tidak sah. Dan hari itu tetap nggak boleh makan dan minum, tapi puasanya nggak sah dan dia harus mengqadha. Jadi puasanya nggak sah, dia harus mengqadha. Misalkan dia kahripan, loh bangun ternyata sudah adzan subuh, ya kan? Loh berarti saya belum sahur, saya juga belum niat, ya kan? Berarti nggak boleh puasa ketika itu. Atau kalau dia puasa, puasanya nggak sah karena apa? Belum niat. Tapi dia tetap nggak boleh makan mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, karena puasanya tidak sah. Ya. Nah, apa boleh niat itu dijamak. Jadi niat puasa Ramadan. Ya, niat puasa Ramadan
satu kesatuan, mulai dari sejak awal Ramadan sampai akhir. Khawatir nanti kalau suatu ketika malam nggak sempat niat. Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sharih terang, malam yajma'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang belum niat sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Jadi niatnya itu harus setiap malam. Ya. Nah, beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ketika kita bangun tidur, ya kan? Kemudian sudah masuk waktu subuh, ya kan? Kemudian baru niat puasa, nggak sahur, boleh. Atau seperti kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan tanya kepada istri-istrinya, "Bu, ada makanan?" "Nggak ada." "Baik, kalau gitu aku hari ini puasa." Ya, makanya puasa sunnah boleh niatnya setelah terbitnya fajar. Adapun pembatal puasa, ya makan, minum atau masukkan sesuatu yang berpengaruh pada lambung dan sifatnya mengenyangkan. Makanya seperti obat infus itu membatalkan puasa, ya. Tapi kalau suntik multivitamin itu makanan atau bukan? Bukan, ya. Maka tidak jadi masalah, ya. Apalagi dia kan tidak dimasukkan ke peredaran darah. Kalau vitamin kan biasanya dimasukkan ke sini, ya. Jadi nggak dimasukkan ke peredaran darah. Nah, adapun makanan kan sama, nanti dia masuk pencernaan, kemudian nanti akan dirubah menjadi energi, kemudian disebarluaskan melalui dibawa oleh aliran darah. Kemudian muntah dengan sengaja, istaqo'a. Kemudian hubungan intim dengan sengaja. Ada hubungan intim tidak sengaja. Betul enten nggih? Oh lali, iki tibake poso. Ya. Jadi sudah hubungan suami istri tapi baru ingat. Biasanya hubungan intim ya sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna. Kemudian bagi wanita datang bulan atau haid dan nifas. Kemudian berikutnya adalah gila dan murtad. Ini dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Kemudian yang ke-15, saat puasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Seperti apa? Dusta, riba, namimah, memandang wanita yang tidak halal, ya. Termasuk yang disebutkan di sini, jangan mendengarkan musik, ya, jangan, ya. Karena apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amal bi, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta? Perkataan dusta itu termasuk ya riba, ya. Jadi termasuk riba, termasuk namimah, ngadu domba orang, atau perkataan dusta itu memang dia memang bohong ketika itu, ya kan? Maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Kalau puasanya sah, tetapi makna puasanya berkurang, sehingga kualitas puasanya juga berkurang. Seharusnya orang puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tidak hubungan suami istri, tetapi juga dia senantiasa berkata dengan perkataan yang benar, ya. Makanya dalam hadis Abu Hurairah yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Nabi bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarabi." Puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum. Innama siyamu minal lagwi warrafati. Sesungguhnya saja puasa itu menahan diri dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Jadi menahan diri dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Arrafat itu perkataan seorang suami kepada istrinya kalau ingin jima. Itu nggak boleh diucapkan di siang hari. Kalau malam boleh, tapi kalau siang hari nggak boleh, ya kan? Akan mengurangi makna daripada puasa. Tapi tidak termasuk membatalkan, tapi akan mengurangi makna puasa. Jadi kalau di malam hari nggak jadi masalah, ya. Jadi kalau malam hari nggak jadi masalah. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang ke-16, melakukan sholat duha minimal 2 rakaat. Maksimal tidak dibatasi. Tapi sebagian ahli ilmu berpendapat maksimal sholat duha itu adalah 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Waktu duha dimulai dari setelah matahari meninggi. Tadi kita sudah bahas. Setelah matahari terbit, kemudian meninggi kira-kira 15 menit, baru ketika itu sholat duha. Sampai kapan?
sampai zawal, mendekati waktu zawal 15 menit sebelum zuhur. Berarti kalau sekarang zuhur itu jam 11 lebih 35 ya. Nah, berarti jam 11 seperempat, jam 11.10, jam 11 itu masih boleh sholat duha. Ya, masih boleh sholat duha. Ya. Nah, waktu duha itu dibagi menjadi 3. Ya, yakni waktu awal setelah matahari terbit dan meninggi hingga setinggi tombak. Ya, kemudian yang kedua adalah akhir waktu, yaitu dekat dengan waktu zawal, ketika matahari akan tergelincir ke arah barat. Ya, maka seperti kalau sekarang jam 11.20 ya sudah tahan, jangan melakukan sholat duha. Tapi kalau jam 11 masih bisa. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan sekitar 10 atau 5 menit sebelum waktu zawal. Ya. Jadi zuhur itu kan setelah matahari tergelincir ke arah barat. Ketika dia masih di atas tidak boleh, kita nggak boleh sholat. Nah, kemudian ketika mau mendekati di atas itu, ya kan, kita harus tahan. Nah, waktunya kapan? Ya sekitar 5 atau 10 menit. Makanya kalau sekarang pun orang jam 11 mau sholat duha juga boleh. Banyak pertanyaan dari kaum muslimin, kalau sholat duha jam 11 itu boleh, jam 10 apa masih boleh? Boleh, ya boleh. Nah, tetapi waktu terbaik sholat duha itu apa? Yakni ketika matahari itu semakin meninggi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana disebutkan dalam riwayat Zaid bin Arqam, dia melihat orang-orang sholat dari waktu duha, kemudian dia mengatakan amalakot alimu, bukankah mereka sudah mengetahui bahwa sholat fi ghairi sa'ah afdal, sholat selain daripada saat ini adalah lebih utama. Dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul awwabin, sholat awwabin hina tarmadu al fisalu, yakni ketika anak unta kepanasan. Anak unta kepanasan itu ya sekira ya jam 10, ya kan, itu kan mulai panas. Kalau jam 8 masih enak, panasnya menyehatkan. Tapi kalau sudah jam 9 mulai panas, jam 10 panas, nah itulah waktu yang afdal. Ya sekitar jam itulah. Ya, dan nama lain daripada sholat duha dalam hadis ini dikatakan sholatul awwabin. Ya, sholatul awwabin. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka kalau nggak ada aktivitas, ya termasuk bulan Ramadan, dibiasakan untuk sholat duha. Ada khilaf dari para ulama, apakah sholat duha itu dilakukan sering-sering? Karena Nabi SAW tidak sering-sering menegakkan sholat duha. Ya, ada yang berpendapat, ya kan, memang tidak sering-sering. Tapi pendapat yang benar adalah boleh dilakukan setiap hari juga boleh. Apalagi ada riwayat yang menyebutkan bahwa ala kulli sulamai ibni Adam alaihi sadaqah. Kulla yaumin tatlu'u fi syams, setiap hari anggota tubuh anak cucu Adam itu harus disedekahi tiap kali terbit matahari. Ya, karena apa? Karena kita diberikan anggota tubuh ini nikmat, jari, ya kan? Kemudian tangan, kemudian lengan, kemudian kaki, mata, telinga. Ini harus disedekahi. Dan kita kalau dapat nikmat kan harus sedekah. Kemudian Nabi menyebutkan inna bi kulli tasbihatin shadaqah, setiap ucapan tasbih, tahmid, tahlil, sedekah. Dan di akhir Nabi SAW menyebutkan wa yujzi'u ma rakaat duha kama qol, dan itu dicukupi dengan 2 rakaat duha. Jadi kalau kita menegakkan 2 rakaat duha itu telah mensedekahi seluruh anggota tubuh kita. Maka dari itu sebagian alim berpendapat sholat duha boleh dilakukan setiap hari. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-17, bekerja seperti biasa. Ya, di bulan puasa tetap harus kerja. Ya, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Bekerja itu wajib, apalagi bagi bapak-bapak, ya kan? Karena punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Ya, punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Banyak kaum muslimin yang bertanya, banyak ikhwan yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita kena shift malam, kita pengen sekali sholat taraweh, itu bagaimana? Karena kita nggak dapat perkenan untuk menegakkan sholat taraweh karena harus kerja. Ya kita sampaikan qiyamul lail itu
itu sunnah, tapi bekerja itu wajib. Maka yang wajib harus didahulukan, ya kan? Karena kita punya tugas untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Maka bertakwa semampunya. Kalau ada kesempatan untuk qiyamul lail berjamaah, lakukan berjamaah. Kalau nggak ada, maka malayudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang nggak bisa dilakukan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau nggak bisa, witirnya paling nggak, ya kan? Dan berusaha jangan sampai tinggalkan witir, karena witir itu termasuk sholat sunnah yang sangat ditekankan. Jangan sampai ditinggal. Sama seperti sholat sunnah fajar, sholat sunnah rawatib qabliyah subuh, itu 2 sholat sunnah yang jarang ditinggalkan Nabi. Ya, nah ini khotbah iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tetap bekerja, ya kan? Bahkan bekerja bisa bernilai ibadah. Ya, contoh seperti Nabi SAW ketika menjelaskan amal seseorang, ya, pekerjaan seseorang. Ketika ditanya ayyul kasbi atyab, ya, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Maka Nabi bersabda, amalur rajuli biyadihi, yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan jual beli yang diberkahi, yang baik. Nah ini, jadi tetap kalau bulan puasa tetap kerja, dan kerja kita bisa bernilai ibadah. Bernilai ibadah kalau apa? Pertama, menerapkan hadis ini. Kemudian melaksanakan perintah Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bekerja juga bisa bernilai ibadah kalau kita niati, nanti saya dapat dari pekerjaan saya berikan nafkah kepada anak istri saya, maka bernilai ibadah. Ya, sehingga kita bekerja di bulan puasa pun pahalanya juga enggak kalah, bahkan bisa lebih banyak dari yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-18, memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan, ya, karena keutamaan yang luar biasa dibanding dengan sedekah pada bulan lainnya. Sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar, ya, jika dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Makanya Nabi kita SAW itu lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Jadi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Lebih banyak berderma kalau di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, Nabi orang paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Nah, bentuk kedermawanannya apa? Ya, diantaranya adalah nanti akan kita bahas memberikan buka puasa orang yang puasa. Akan kita bahas nanti. Kemudian yang ke-19, memperbanyak membaca Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang. Ya, seperti tadi misalkan pada zuhur, ya diusahakan baca Al-Quran. Pada asar diusahakan baca Al-Quran. Lagi berada di atas kendaraan, usahakan baca Al-Quran. Jangan sampai nganggur. Kita palingkan kebiasaan kita membaca HP dengan baca Al-Quran. Nah, kalau perlu mungkin sebenarnya kalau bisa baca di hadapan mushaf, ya, bukan aplikasi yang ada di HP, tapi malayudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ada kaidah yang tidak bisa dilakukan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Kita mungkin kesulitan bawa mushaf kemana-mana, apalagi ya kan harus senantiasa menjaga wudhu kita kalau megang mushaf, maka nggak jadi masalah. Kita install di HP kita, kemudian di sana kita letakkan mushaf Al-Quran, sehingga kita senantiasa sibuk dengan baca Al-Quran. Ya, sibuk dengan baca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran hudal linnas. Ya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalamnya ada petunjuk bagi manusia. Sebisa mungkin ada target untuk menghatamkan. Kita sendiri, ya, bukan tadarusan, kita sendiri. Ya, kita sendiri punya target menghatamkan. Apalagi kalau bisa dengan mentadaburinya, tentu lebih baik kiranya. Kemudian yang ke-20, menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang. Halaman 43, ya. Namanya qailulah. Ya, ini termasuk sunnahnya Nabi. Qailulah. Qailulah itu apa? Tidur di siang hari. Imam Al-Aini mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidur pada tengah siang. Ya, pada tengah siang. Sedangkan Al-Munawi mengatakan bahwa qailulah adalah tidur pada tengah siang ketika zawal. Ya. Nah, Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Anas, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Al-Albani mengatakan hadis ini hasan.
Qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidur sianglah kalian karena setan itu enggak tidur siang. Jadi setan itu enggak qailulah. Jadi kita diperintahkan untuk tidur siang, qailulah. Ya. Nah, qailulah ini memang tidak wajib, ya, tetapi kita sangat dianjurkan untuk tidur siang. Ya. Di antara manfaatnya apa? Imam Asy-Syirbini Al-Khatib mengatakan tidur qailulah adalah tidur sebelum zawal, artinya sebelum zuhur. Ya, ibaratnya seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Sehingga orang yang mau melakukan sholat zuhur itu dia punya energi. Jadi orang yang mau sholat zuhur itu punya energi. Tetapi tidur siang ini, ya kan, untuk hari Jumat dilakukan setelah sholat Jumat. Tapi kalau hari Sabtu sampai hari Kamis, maka dianjurkan dilakukan sebelum sholat zuhur. Ya berarti kira-kira jam 11. Ada orang punya kebiasaan itu, yang ibu-ibu rumah tangga itu jam 11 sholat duha, setelah sholat duha tidur. Nanti ketika masuk waktu zuhur, untuk lagi untuk sholat zuhur. Nah, ini berarti sudah menerapkan banyak sunnah Nabi. Ya, jadi banyak menerapkan sunnah Nabi. Nah, tapi kalau orang kerja kantoran, kayaknya qailulahnya setelah zuhur. Ya, istirahat setelah sholat zuhur langsung di masjid pakai AC tidur ini. Kalau qailulah sebelum sholat zuhur nggak mungkin, ya, pasti dimarahi sama pimpinan. Ya, jadi seperti itu. Nah, tapi yang nggak kerja terikat, insya Allah bisa. Kemudian berikutnya adalah ketika adzan zuhur, ya lakukan seperti yang dibahas sebelumnya, ya memenuhi seruan adzan, mendengarkan seruan adzan, doa, kemudian melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur, dan juga sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur. Baik, lanjut. Aktivitas waktu asar bagaimana? Halaman 49. Ketika masuk waktu asar, menjawab kumandang adzan, sama seperti sebelumnya, ya. Kemudian melakukan sholat sunnah qobliyah asar 2 atau 4 rakaat. Ini bukan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah asar itu bukan sholat sunnah rawatib, tapi dia sholat sunnah. Ya, dalam hadis An-Nasa'i Ahmad diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli raka'ataini qabla al-asr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat sebelum asar. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain juga ditegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat, dipisah antara 2 rakaat dengan salam, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, dan setelahnya nggak perlu sholat sunnah, karena nggak boleh. Sholat sunnah ba'diyah asar itu tidak ada, sama seperti sholat sunnah ba'diyah subuh tidak ada, karena itu adalah waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah, kecuali sholat yang ada ada alasannya, ya. Jadi sholat yang ada hajat, sholat hajat di sana, seperti tahiyatul masjid, nggak jadi masalah, ya. Masuk ke mushola ini masjid, ya. Ya, ini juga disebut dengan masjid. Kalau tempat ini sudah diwakafkan, ya namanya masjid. Namanya masjid. Hanya saja di masjid ini, ya kan, tidak ditegakkan sholat Jumat. Boleh kalau misalkan kita itikaf di tempat ini, boleh, karena ini sudah diwakafkan. Kecuali kalau ini belum diwakafkan, maka ini bukan menjadi masjid, jadi nggak boleh kita itikaf. Tapi kalau sudah diwakafkan, ya ini seperti masjid pada umumnya, ya. Kalau misalkan itikafnya malaman gitu kan, karena nggak bisa penuh 10 hari yang terakhir, diambil malamnya saja 1 jam 2 jam, maka di tempat ini boleh, ya. Diawali dengan tahiyatul masjid, kemudian niat untuk itikaf, ya. Kemudian setelah itu misalkan menegakkan sholat tahajud, tadi malam sudah sholat tarawih, sudah witir, kemudian nambahi tahajud 2 rakaat, ya, sampai 4 rakaat misalkan, boleh baca Al-Quran, kemudian tasbih tahmid, ya kan, kemudian takbir istighfar, ya kan, atau mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sudah boleh, ya. Jadi seperti itu. Allah lebih shawab. Nah, kemudian aktivitas menjelang berbuka.
mempersiapkan makan buka puasa untuk orang yang akan berbuka di masjid terdekat. Ya, seperti yang kita lakukan pada sore hari ini, ya kan, mempersiapkan makanan buka puasa untuk orang yang akan berbuka di masjid terdekat, ya, atau menjadi panitia. Ada keutamaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, man fattara shaiman, siapa yang membuat orang puasa itu berbuka, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya seperti pahala orang puasa itu, min ghairi annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang puasa itu sedikit pun. Ya, jadi kalau kita memberikan air minum, dalam riwayat yang lain, man fattara shaiman ala syarabin wa ta'amin min kasbin halalin. Ya, siapa yang membuat orang yang berpuasa itu berbuka dari makanan minuman yang halal. Ya, berarti kita ngasih sebutir kurma itu sudah berpahala. Tapi mosok sedekah sebutir kurma sampai tak kayak siji kan kan. Atau memberikan seteguk air minum. Tapi yang jelas lafaz hadisnya adalah man fattara shaiman, siapa yang membuat orang puasa itu berbuka. Ya kan? Berarti apalagi orang ngasih makan satu kotak gitu kan, mengenyangkan. Maka mereka ini dapat pahala puasa orang yang diberi makan tanpa mengurangi pahala puasanya. Ya kan? Orang yang diberi makan. Saya ngasih makan orang lain puasa, ya kan, maka saya dapat pahala puasa dia tanpa mengurangi pahala puasa dia. Makanya sebagian banyak orang-orang ya di tanah Arab itu kalau dia berbuka itu di masjid, dia nggak mau berbuka di rumahnya, kemudian nyari orang-orang, ayo sini, ya, kemudian dia berbagi, dia bawa kurma, dia bagi, dia bawa minum, dia bagi. Yang lainnya juga nggak mau kalah, dia juga bawa makanan, akhirnya dia berikan kepada orang lain. Ya, yang lainnya juga nggak mau kalah, dia bawa makanan. Jadi tiap orang itu bawa makanan. Tiap orang bawa makanan. Tujuannya apa? Agar mereka dapat pahala puasa orang yang dia berikan sedekah kepadanya. Jadi seperti itu. Nah, makanya para jamaah, inilah yang menjadikan kenapa bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Berkah itu banyak kebaikannya. Berbagi seperti itu kita dapat pahala puasa tanpa kita melakukan puasa. Ya kan, yang puasa orang lain. Oh, kalau gitu saya nggak usah puasa, Ustaz, saya tak ngasih aja. Ya enggak, dosa. Ancamannya keras. Orang yang meninggalkan puasa sehari di bulan Ramadan, ya kan, tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syariat, maka kalau dia puasa, puasanya nggak akan diterima. Artinya kita tetap bersemangat untuk mengumpulkan pahala. Jadi orang puasa itu harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Caranya seperti itu. Ya, seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Ya, makanya saya tak urunan gorengan, saya tak urunan minuman, saya tak urunan kurma dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan dapat puasa semua orang yang berpuasa berbuka di tempat ini. Berikutnya adalah bermajelis ilmu menjelang berbuka puasa demi mengisi waktu luang seperti yang kita lakukan ya. Ya, ini juga dianjurkan. Kemudian yang ke-28, sibukkan diri dengan doa. Ya, nanti kita akan tutup kajian kita dengan doa. Dan para jamaah, doanya orang yang berbuka puasa itu termasuk doa yang tidak ditolak. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doa mereka tidak ditolak. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. As-shaim hina yuftiru, orang puasa ketika buka. Ya, nanti kita akan berdoa. Dan terakhir adalah da'watul madlub, doanya orang yang teraniaya. Makanya para jamaah punya hajat apapun sampaikan doa. Ya, misalkan ngeluh, ya Allah, kula niki enggak ada encok kok mboten waras-waras, jenengan warasaken. Wah, angsal mboten napa-napa. Ndak harus pakai bahasa Arab. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Enggak harus pakai bahasa Arab. Ya kan? Beda kalau misalkan doa di dalam sholat, ya kalau bisa harus pakai bahasa Arab, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian adab berbuka. Nah, ini ya penting ya. Berbuka segera disegerakan yang pertama. Kemudian dengan rutop. Rutop itu kurma basah. Biasanya nyimpen kurma basah ini harus di freezer. Ya, biasanya nyimpen kurma basah ini harus di freezer. Kurmanya masih muda, terus banyak airnya. Kalau nggak ada tamer, kurma kering.
Nah, biasanya yang dibagi orang-orang itu, orang Indonesia sukanya kurma kering. Kalau dikasih kurma basah kurang seberapa ini. Ya. Kalau dikasih kurma kering malah senang. Tapi kalau kasih kurma basah kok sepet, memang belum matang. Biasanya nunggu beberapa saat agar bisa matang. Ya kan? Nah, kalau nggak ada air, ini sunnahnya Nabi. Makanya nanti dilihat yang disuguhkan ke kita itu apa. Ya, maka pilih dulu kurma basah kalau ada. Kalau nggak ada kurma kering, kemudian air, baru yang terakhir gorengan. Nah ini, ya, saat kemarin ada guyonan. Kalau kurma kan sunnah, gorengan wajib, gitu. Wajib bagi orang Indonesia. Orang Indonesia kalau nggak buka gorengan nggak afdol. Ya. Nah, kemudian berdoa ketika berbuka. Doanya dapat doma'u wabtalatil uruq wa tabatal ajru insya Allah. Kemudian doakan orang yang memberi buka. Doakan orang yang memberikan buka. Misalkan kita diberikan buka puasa oleh orang lain, doakan. Ya, doanya apa? Jazakumullah khairan. Ya, doa sapu jagat. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim berdoa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, halaman 60. Ya Allah, berikan makan orang yang telah memberiku makan dan berikan minum orang yang telah memberiku minum. Jadi sebagaimana orang sudah berbuat baik kepada kita dengan memberikan kepada kita makan dan minum, kita berbuat baik kepada dia. Ya, kalau nggak bisa kita balas, maka paling tidak doakan dengan doa ini. Ini perintah Nabi dalam hadis Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala dan An-Nasa'i. Nabi bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan, siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu, balas. Seperti kalau kebiasaan masyarakat kita itu, kalau misalkan ada orang punya hajat itu ya, kemudian ada orang yang bawa sesuatu, pakai nampan, kemudian nampannya diisi nasi. Nah itu makna fakafi'u, balas. Itu. Ya. Kemudian fa'ilam tajidu matukafi'unahu, kalau kalian nggak dapati yang bisa kalian gunakan untuk balas, fad'u lahu, maka doakan. Ya, doakan dengan doa tadi ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi doakan hingga kalian bisa dengan doa itu membalas kebaikan di dia. Nah, ini. Makanya nanti nggih pun supe ndongaaken tiyang sing nyukani kula kalih panjenengan buka poso. Ya, jadi seperti itu. Ini monggo silakan dilihat doanya. Nanti kalau nggak hafal silakan sambil baca. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah ya ada beberapa sunnah dari dalam makan yang harus kita perhatikan. Okay. Silakan bisa dipelajari sendiri. Kemudian juga aktivitas waktu maghrib ya. Di sini disebutkan ya menunaikan sholat maghrib jangan sampai para jamaah kita ini buka kemudian setelah itu tidak menegakkan sholat jamaah maghrib, jangan ya, jangan sampai kita ini melakukan yang sunnah tetapi meninggalkan yang wajib. Pendapat yang benar bahwa sholat jamaah itu wajib ya, sholat jamaah itu wajib. Kadang kita mendahulukan buka, wis pengen ndang makan, ndang kenyang, akhirnya nggak sholat jamaah, ini keliru. Makanya caranya agar sholat jamaah tetap ada ya, dibiasakan di sini dikasih minuman atau kurma, sudah orang akan berbuka di sini, sholat jamaah, ya kan, dapat sunnahnya menyegerakan berbuka, dapat pahala menegakkan sholat jamaah, ya kan. Nah ini. Kemudian juga zikir pagi petang, ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika waktu sholat isya, ya. Jangan sampai kita tidak sholat tarawih karena keutamaannya. Apa? Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qiyam Ramadan dasarnya iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadisnya muttafaq alaih Bukhari Muslim. Ya. Kemudian kalau bisa sholat bersama imam sampai selesai. Ya, jangan wis aku witirin kok bengi, jangan. Kecuali kalau nanti ada witir malam. Kenapa? Karena keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Dalam hadis Abu Dzar, dalam Sunan Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yang sharifa. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sampai imamnya berpaling, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan untuknya sholat semalam suntuk. Jadi mulai dari ba'da isya sampai mendekati sampai fajar. Jadi dicatat pahala untuknya sholat semalam suntuk. Okay.
Jadi seperti itu. Ya. Kemudian baca Subhanal Malikil Qudus, selesai sholat tarawih. Subhanal Malikil Qudus 3 kali, kemudian Rabbil Malaikati Waruh, ya ini. Nah, kemudian menjelang tidur ya usahakan baca Al-Qur'an. Kalau bisa tadarus boleh. Ya, tadarus boleh, tapi baca sendiri-sendiri juga boleh, ya kan? Diutamakan ya kita harus khatam. Jadi seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, dari kitab 24 jam ya di bulan Ramadan yang bisa kita isi dengan ketaatan. Sehingga kalau kita dalam bulan Ramadan sudah biasa mengisi dengan ketaatan, harapannya nanti di luar bulan Ramadan kita juga bisa senantiasa mengisinya dengan ketaatan. Terbiasa sholat subuh jamaah, sholat isya berjamaah, 2 sholat yang sangat berat ditegakkan oleh orang munafik. Sholat subuh sama sholat isya. Tapi di bulan Ramadan justru sholat subuh sama sholat isya itu sholat yang paling banyak jamaahnya. Okay. Sholat duhur masih lumayan banyak jamaahnya. Karena apa? Selesai sholat duhur langsung tidur. Apalagi kalau masjidnya ada AC-nya. Okay. Jadi seperti itu. Ya, sholat asar mungkin agak berkurang. Orang mulai pikir ini. Tapi ya itu. Jadi sholat subuh sama sholat isya yang paling sedikit jamannya di luar bulan Ramadan itu jadi terjaga. Banyak sekali yang menegakkan sholat berjamaah subuh sama isya. Nah, dijaga. Kebiasaan baca Al-Quran juga senantiasa dijaga. Makanya ini ya kan semacam aktivitas harian yang bisa kita juga lakukan di luar bulan puasa. Allahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Kalau dari para jamaah yang mau ditanyakan, mungkin nanti pada sholat maghrib sambil buka puasa kita bisa diskusi, ya kan, sambil nunggu waktu sholat isya dan tarawih, nanti kita tarawih berjamaah di sini. Allahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amalin. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa riqaba azwajina wa riqaba dzurriyyatina minan nar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.